Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya jadi pengguna digital yang cerdas dan tangguh di dunia yang sekarang ini, ya serba online. Siap jadi juara digital? Oke, kita langsung mulai aja ya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pas pagi-pagi mata baru melek, tangan tuh refleksnya nyari apa sih? Kalau jawabanmu itu ponsel, wah, kamu nggak sendirian. Ini nunjukin betapa dalamnya teknologi itu udah jadi bagian dari hidup kita. Benar-benar dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke, yuk kita mulai hari digital kita. Di bagian pertama ini, kita bakal lihat gimana kita sadar atau nggak sadar pakai berbagai macam gawai atau gadget dalam aktivitas sehari-hari. Coba kita bayangin sebentar ya, pagi-pagi dibangunin alarm dari ponsel, terus ngerjain tugas sekolah pakai laptop, malamnya nonton film di Smart TV. Semua ini kan perangkat digital kita. Nah, langkah pertama buat jadi melek digital itu ya ini, bisa pakai semua alat ini dengan efektif buat ngebantu kegiatan kita. Oke, jadi kita udah jago pakainya nih. Tapi, sama aja kayak motor atau alat apapun, gawai kita juga perlu dirawat loh. Biar apa? Biar nggak gampang sakit dan performanya tetap oke. Pernah nggak sih ngerasa gadget kamu tuh lemotnya minta ampun? Atau baterainya kok cepet banget habisnya? Atau lagi asik-asiknya malah ngeheng? Nah, itu dia tuh tanda-tanda gawai kita lagi sakit. Seharusnya kan yang sehat itu cepat, aman, dan bisa diandalin. Kalau gawaimu udah nunjukin gejala-gejala sakit, tenang, ada resepnya kok. Nah, ini dia resep simpelnya. Pertama, rajin-rajin update software. Kenapa? Soalnya di updatean itu sering ada perbaikan keamanan yang penting banget buat jaga datamu. Kedua, pasang antivirus. Anggap aja ini satpamnya gadget kamu. Ketiga, bersih-bersih aplikasi yang nggak kepake. Itu bisa ngirit memori dan baterai loh. Terakhir, sesekali di restart, biar sistemnya seger lagi. Langkah-langkah kecil ini tapi efeknya besar banget. Oke, gawainya udah sehat. Sekarang waktunya kita rapihin isinya. Coba bayangin deh, ini tuh kayak beresin meja belajar atau loker sekolah. Cuma, ya ini versi digitalnya. Nah, ini dia, analogi yang pas banget. Ngelola file di laptop atau ponsel itu mirip banget sama nata buku di loker. Kalau semuanya rapi, nyari apapun jadi cepat kan? Cuma butuh beberapa detik. Tapi kalau berantakan, wah ceritanya jadi lain. Hayo ngaku, siapa yang filenya kayak gini? Ada nama file tugas underscore IPA, terus besoknya ada final underscore tugas, dan yang paling juara nih, asdfjkl.jpg. Ini contoh nyata loker digital yang berantakan. Nyari file yang bener di sini tuh, aduh, susahnya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Bikin pusing kan? Sekarang, coba kita bandingin sama yang ini. Kelihatan bedanya kan? Bikin folder utama, terus di dalamnya ada subfolder lagi yang lebih spesifik. Jadi tiap file punya rumahnya sendiri. Kuncinya apa? Bikin sistem yang masuk akal buat kamu dan konsisten. Percaya deh, ini bakal hemat banyak banget waktu dan tenaga kamu nantinya. Sip, gawai sehat, file rapi. Sekarang kita masuk ke bagian malam hari di dunia digital kita. Ini waktunya buat scroll sosial media atau mabar sama teman-teman. Nah, justru di saat-saat santai inilah kita harus ekstra waspada soal rahasia digital kita. Jadi, apa sih data pribadi itu? Gampangnya gini, data pribadi itu semua informasi tentang kamu. Anggap aja ini barang paling berharga yang kamu punya di dunia digital. Jadi, ngelindungin data ini dari orang yang nggak berhak itu hukumnya wajib, bukan pilihan lagi. Terus gimana cara jaganya? Gampang kok. Pertama, pakai password yang kuat dan beda-beda buat tiap akun. Jangan disamain semua ya. Kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini tuh kayak nambahin gembok kedua di pintu rumahmu, jadi lebih aman. Ketiga, selalu pikir 2 kali sebelum posting atau nge-share sesuatu online. Terakhir, coba deh cek izin aplikasi di ponselmu, kamu jadi pengawal buat datamu sendiri. Oke, dari ngerawat gawai sampai ngamanin data, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar lagi ya. Kita lihat dunia di mana hampir semua benda di sekitar kita itu bisa nyambung ke internet. Mungkin kamu pernah dengar istilah Internet of Things atau disingkat IoT. Kedengarannya kayak rumit gitu ya, padahal konsepnya simple kok. Ini tuh pas benda-benda biasa di sekitar kita, kayak lampu atau speaker, jadi pinter karena mereka bisa terhubung ke internet. Dan ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah loh. Tanpa sadar, banyak dari kita tuh udah pakai teknologi ini tiap hari. Smartwatch yang kamu pakai, smart speaker yang bisa diajak ngobrol, bahkan smart TV di ruang tamu.
Semuanya itu contoh nyata dari IoT yang udah jadi bagian dari hidup kita. Wah, kita udah bahas banyak hal ya, mulai dari merawat gadget sampai memahami dunia IoT yang makin terhubung. Sekarang, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Nggak perlu kok langsung lakuin semuanya sekaligus. Coba pikirin satu aja langkah kecil. Mungkin ganti satu password, atau ngerapiin satu folder, atau hapus satu aplikasi yang nggak kepake. Jadi, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini buat memulai perjalananmu jadi seorang juara digital?